Sobat Sport, senang sekali rasanya saya Aurel Queen bisa menyapa Anda kembali dalam program Sportholic. Seru banget kan tadi Aurel baru aja sepedaan. Nah, buat Sobat Sport jangan lupa untuk berolahraga ya. Nah, seperti biasanya Aurel akan memberikan informasi seputar olahraga baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Langsung aja nih kita awali dengan berita pertama, datang dari salah satu UKM di Universitas Brawijaya yaitu Tapak Suci yang mengadakan event kejuaraan daerah Tapak Suci Semalang Raya. Seperti apa sih keseruannya? Ini dia liputannya untuk Anda. Pada hari Sabtu 10 Maret 2023, pembukaan acara Kejurda Tapak Suci Malang Raya yang dilaksanakan di Gor Pertamina Universitas Brawijaya pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Pembukaan digelar sangat meriah. Sambutan-sambutan yang diberikan dari pelatih, juri, dan pimpinan Tapak Suci Malang Raya, serta adanya pertunjukan seni bela diri dari anak-anak kategori usia dini, SD, dan SMP Tapak Suci. Kejurda Tapak Suci Semalang Raya mendapatkan antusiasme yang sangat mengagumkan dari masyarakat. Karena tidak hanya dari Malang Raya sendiri yang ingin ikut berpartisipasi, tetapi juga dari berbagai wilayah di Jawa Timur. Pesertanya sendiri mencapai 1.320 orang dengan 5 kategori. Kategori usia dini TK, kategori usia dini SD, kategori usia SMP, kategori usia SMA, dan kategori usia mahasiswa. Event yang sempat terhenti selama 3 tahun karena adanya pandemi COVID-19 ternyata sudah dinantikan oleh masyarakat Malang Raya. Event ini sendiri disuguhkan untuk mewadahi minat dan bakat calon atlet-atlet Tapak Suci, dan dengan adanya kerjasama tim yang bagus tidak menghalangi proses dari diadakannya event ini. Dan diharapkan event-event seperti ini semakin banyak di Malang Raya untuk terus mendukung atlet-atlet cilik dan dewasa agar mengembangkan bakat yang mereka miliki. Wah, Sobat Sport, ternyata sangat besar antusiasme dari masyarakat terkait dengan ajang perlombaan kejuaraan daerah Tapak Suci Semalang Raya ini. Dan ada fun fact nih Sobat Sport, ternyata ketua pelaksana dari kejuaraan daerah Tapak Suci Malang Raya ini merupakan salah satu mahasiswa Universitas Brawijaya. Siapakah dia? Oh ya, jadi event ini tuh sebenarnya event yang sudah lama bergulir. Bertahun-tahun dan kayak berturut-turut gitu, karena kemarin berhenti break selama 3 tahun karena pandemi, dan juga pergantian pengurus juga yang begitu cepat, dan juga masih belum tahu siapa yang bakal melanjutin ini. Jadi sedikitnya teman-teman yang daftar di Tapak Suci UB, terutama yang bergelut di bidang pencaksilat ataupun olahraga itu. Jadi kebetulan waktu yang momennya pas yaitu ya di tahun 2023 ini. Itu sebenarnya sudah dirancang mulai dari tahun 2022 di akhir tahun di bulan Desember, tapi karena berbarengan sama liburan, jadi kita baru bisa mulai di bulan Maret ini. Kendala sendiri yaitu yang pertama masalah surat menyurat, dikarenakan baru saja untuk pergantian dari rektor yang lama ke rektor yang baru, jadi itu juga salah satu kendala karena kita juga harus nunggu serah terima jabatan terlebih dahulu. Terus untuk masalah dana dan juga pembengkakan di sini karena juga ada overload untuk peserta yang awalnya kita target 800 tapi kita alhamdulillah tembus sampai 1.203. Jadi lumayan banyak, dan juga untuk estimasi waktu yang mungkin 4 hari dengan peserta yang segitu juga kita harus ngebut, kita juga harus bisa maksimalin manajemen waktu sama juga SDM juga yang ada kayak gitu. Jadi untuk lombanya ini kita ada sekitar 4 kategori, yaitu yang pertama ada usia dini TK, usia dini SD, pra-remaja SMP, remaja SMA. Maaf, ada 5 kategori karena ditambahi sama dewasa atau perguruan tinggi. Sebenarnya pertama kali yang bikin acara ini tuh tahun 2012, tetap di UB juga, tempatnya di Sakri juga. Jadi yang melatar belakangnya yaitu pertama membuat
teman-teman Tapak Suci UB tahu organisasi, tahu kepanitiaan, mengatur manajemen waktu, SDM dan sebagainya, dan juga ingin mencari bibit-bibit. Jadi kita kan meskipun kita universitas tapi kita nggak antar perguruan tinggi gitu. Tapi kita coba, nggak apa-apa kita coba dari TK. Pertama cari pengalaman buat anak TK juga, buat semangat juga, dan juga intinya dari Pimda Kota Malang sendiri juga, pimpinan wilayah Jawa Timur Tapak Suci juga mendukung kita sehingga kita ada semangat untuk membagikan lagi Tapak Suci di Jawa Timur, terutama di Universitas Brawijaya bahwasanya Tapak Suci ada kayak gitu. Ya untuk harapan saya pribadi, semoga acara ini bisa estafet berkelanjutan. Kalau bisa bukannya sekedar se-Jawa Timur, tapi bisa nanti naik level nasional ataupun internasional lebih bagus. Dan juga harapannya untuk saat ini kejuaraan ini bisa terselesaikan dengan maksimal sesuai dengan kerja keras panitia juga, dan juga berjalan lancar dan tidak sampai kita nambah hari atau dan sebagainya. Itu aja. Wah, gokil banget kan antusiasme dari masyarakat Kota Malang terkait olahraga Tapak Suci ini. Dan tentunya ini Sobat Sport ada fun fact lagi, bahwa peserta dari perlombaan kali ini tuh melebihi dari target panitia. Informasi selanjutnya ini Orel akan kasih tahu lagi bagaimana keseruan dari Tapak Suci Malang Raya 2023. Berikut liputannya. Tujuannya yang pertama itu kita bangkitin lagi Tapak Suci Universitas Brawijaya yang sudah berhenti sejak 3 tahun yang lalu. Kita bangkitin lagi, kita kasih tahu bahwasanya ada Tapak Suci Brawijaya gitu. Bukan hanya sekedar di universitas tapi di luar universitas juga, di Kota Malang sendiri, di Jawa Timur sendiri, bahkan di nasional sendiri kayak gitu. Untuk respon dan antusias dari penonton dan peserta itu bisa kita lihat dari pembukaan tadi bahwasanya begitu ramainya GOR Pertamina yang tidak pernah sesak, sekarang sesak. Dan juga ada overload untuk peserta. Itu kan juga salah satu kayak antusias, dan juga memang benar dari yang dulu ditunggu-tunggu bahwasanya Universitas Brawijaya, kalau sampai saya dulu pernah ditanyain, ayo Universitas Brawijaya nggak bikin, ayo bikin gitu. Jadi memang benar, memang para teman-teman ataupun atlet, penonton, peserta ataupun official yang ada di Jawa Timur menunggu Universitas Brawijaya bikin. Ya, apalagi dengan fasilitas yang mewadai seperti ini, jadi mereka berantusias tinggi kayak gitu. Informasi selanjutnya masih seputar kejuaraan daerah Tapak Suci se-Malang Raya nih. Ada tanggapan dan harapan dari Bapak Kusmadiono selaku Ketua Pimda dari Tapak Suci Kota Malang. Seperti apa tanggapan dan harapannya? Jadi event Kejurda ini sebenarnya adalah programnya Tapak Suci Kota Malang. Selama periode saya ini mulai tahun 2015, di periode tahun kedua ini ketujuh kalinya ini. Jadi Kejurda ini sebenarnya adalah ketujuh kalinya yang kita laksanakan. Hanya saja Kejurda ini sebenarnya kan maunya kita hanya Malang Raya. Tapi karena banyak yang antusias ikut di pelaksanaan ini, jadi seakan-akan menjadi kejuaraan Jawa Timur. Oleh itu saya katakan Kejurda rasa Jawa Timur, karena pengikutnya mulai dari Ponorogo, dari Banyuwangi, Jember, Probolinggo, Sidoarjo. Nah, ini sudah mewakili dari Jawa Timur. Oh gitu. Jadi di dalam pelaksanaan ini sangat luar biasa. Kami dengan adanya Kejurda ini sebenarnya adalah peningkatan kualitas atlet ya, khususnya Tapak Suci, dan ingin menyeleksi ini kita sebenarnya untuk calon-calon atlet
Kota Malang yang nanti bisa kita kirimkan ke daerah baik di Jawa Timur maupun nasional. Jadi seperti itu. Dan kejuaraan ini saya anggap bagus sekali karena perkiraan yang saya minta itu ya 800, pesertanya ternyata melebihi batas. Jadi kalau tidak saya hentikan mungkin bisa sampai 2000. Jadi pesertanya ini hampir 1230. Jadi mulai yang berhentinya itu tahun 2019 sama 20. Nah 20 ya 21 berhenti kita. Ya maunya kan setiap tahun kita ngadakan memang karena adanya pandemi akhirnya kita undur sampai tahun 2023. Sebenarnya kalau di kendala teknisnya tidak ada kita itu. Anak-anak itu sangat senang ya kalau ngadakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena ya itu tadi kalau ada perintah dari Pemda biasanya anak-anak itu sangat istilahnya patuh lah, langsung siap melaksanakan gitu ya. Jadi kalau kendala masalah tempat kita banyak fasilitas kita miliki. Selain di perguruan tinggi kita juga punya aula di pimpinan daerah, sehingga untuk masalah kendala-kendala paling kendala itu ya masalah pembiayaan kadang-kadang seperti itu. Tapi ini dapat diatasi semua anak-anak itu. Jadi harapan saya yang pertama dengan adanya kejuaraan ini akan semakin banyak anak-anak muda, anak-anak yang masih TK itu lebih antusias mengikuti bela diri, khususnya bela diri Indonesia, silat, budaya Indonesia. Sehingga dengan adanya kejuaraan ini akan kita lihat sampai di mana minatnya anak-anak terhadap yang namanya silat itu yang sudah ditapak suci. Yang kedua, harapan saya dengan adanya kejuaraan ini akan muncul bibit-bibit baru untuk atlet khususnya di Kota Malang dan tapak suci. Tidak terasa Sobat Sport, 30 menit sudah saya Aurel Queen menemani Anda di rumah. Tapi jangan khawatir karena Aurel akan hadir di setiap minggunya. Pastinya hanya di UB TV, aktif dan kreatif. Mensana in corpore sano, salam olahraga. Bye.